Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja UKIN. Perkenalkan, nama saya Imam Bukhari SPDI. Saya adalah guru di MTS Nurul Kalam Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, angkatan pertama di LPTK IAIN Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209241060 pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN di MTS Nurul Kalam Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan tema sholat fardu dalam keadaan tertentu. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, saya minta tolong kepada Fahri untuk memimpin doa. Ayo Mas Fahri, dipimpin doa. Doa mulai. Siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir pada siang hari ini. Lama? Iya. Lama hadir? Iya. Minum? Hadir? Tufaul? Hadir. Dunia? Fitri? Terima kasih. Jadi ini kemarin saya mengadakan perjalanan macam ke Pasuruan ke rumah nenek. Namun pada saat itu saya juga disuruh menjenguk teman yang ada di rumah sakit kami. Nah, pada saat itu masuklah waktu, yaitu masuk waktu sholat. Namun dikarenakan dia sakit, apakah dia itu diwajibkan sholat ataupun dia itu mendapat rukhsah yang lain, kemudian apakah dia itu tidak wajib sholat, seperti itu. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi, yaitu sholat fardu dalam keadaan tertentu. Sholat, karena sholat itu merupakan tiang agama, maka manusia diwajibkan untuk tetap melaksanakan sholat. Jadi manusia diwajibkan tetap melaksanakan sholat, karena sholat itu merupakan termasuk tiang agama. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bahwasanya Allah menciptakan manusia dan jin itu fungsinya untuk beribadah kepada Allah. Sebelum kita mengarah ke sholat, ke pengertian sholat fardu dalam keadaan kondisi tertentu, kita mengingat pelajaran yang kemarin, yaitu sholat fardu berjamaah, sholat fardu Jumat. Kemudian
Habis itu kita mempelajari sholat fardu dalam keadaan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian dapat, ya, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Jadi kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan pengertian dari sholat fardu dalam keadaan tertentu. Kemudian yang kedua, siswa dapat menggambarkan berbagai sebab yang memperbolehkannya pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan tata cara pelaksanaan atau biasa disebut dengan siswa dapat mempraktekkan serta memberikan pengarahan. Jadi tata cara untuk sholat melaksanakan sholat tertentu seperti ini urutannya. Kalau misalkan dalam keadaan ini seperti ini, jadi seperti itu. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu siswa dapat mendemonstrasikan pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Jadi setelah mempelajari ini, kalian bisa mengetahui dari definisi atau pengertian dari sholat fardu dalam keadaan tertentu. Yang kedua, kalian bisa mengetahui tata cara melaksanakan sholat fardu dalam keadaan tertentu. Dan yang terakhir, kalian itu bisa mempraktekkan sholat fardu dalam keadaan tertentu. Kita mulai pembelajaran ini. Saya bertanya dulu, apakah kalian pernah membaca buku yang terkait dengan sholat fardu dalam keadaan tertentu? Hah? Ya. Iya atau tidak? Ya. Ya. Kemudian apakah kalian itu ingin menguasai materi pelajaran dengan baik? Ya. Yang ketiga, apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan metode e-learning ataupun diskusi? Ya. Masih siap? Ya. Siap mengikuti pembelajaran? Ya. Terima kasih. Jadi kita sudah sampai ke pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Jika kalian masih ingat, yaitu bahwa sholat fardu merupakan ibadah yang paling tinggi derajatnya dibanding ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan begitu tingginya Allah mewajibkan bagi seluruh umat Islam itu untuk melaksanakan sholat, yaitu syaratnya yaitu bagi mereka yang sudah balik. Jadi syarat untuk melakukan sholat yaitu kalian itu harus balik. Karena sholat itu tiang agama, maka sholat itu diwajibkan bagi kita dalam keadaan apapun. Diwajibkan dalam keadaan apapun. Sholat yaitu tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi karena ini bersifat wajib, kalian harus memenuhi sholat itu. Kalau perempuan mungkin biasa ada yang duduk, ya. Duduknya biasanya haid. Selain haid apa lagi? Nifas. Selain nifas, ayo apa lagi? Masalah. Jadi secara global perempuan itu mempunyai dua unsur. Biasanya itu haid dan nifas. Tapi kalau nifas ini sifatnya sementara. Ya, terkait bab toharoh itu masalah nifas kita telah pelajari di semester awal dulu. Nah, kemudian kembali lagi di sini. Sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar. Jadi dalam kondisi tertentu ini ada, kalau kita misalkan dalam keadaan perjalanan, misalkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan perang dan lain sebagainya. Jadi caranya itu
dengan pelaksanaan dalam situasi yang normal. Apakah ada dalilnya terkait melaksanakan sholat dalam keadaan tertentu? Pasti ada dong. Seperti ayat Al-Quran, contohnya sebagaimana firman Allah yaitu wa idza kunta fihim wa amatahum shalawatu wa taqum qa'imatun minhum ma'akum liyadkhulu yakum fa'idza sajadu falyakunu min rabbikum wal qa'imatun aqru lam yusallu falyusallu ma'aka wa liyadkhulu hidrakum wa awsihatikum ila akhirih. Jadi dalam Quran surat An-Nisa ayat 102 yang artinya, dan apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah perjalanan lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka itu berdiri duduk. Jadi kalau misalkan kita dalam perjalanan, maka Allah itu tetap mewajibkan kita untuk sholat. Jadi Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya berdiri di sini yaitu melaksanakan sholat. Kalau misalkan dalam keadaan perjalanan, kemudian dalam keadaan perang dan lain sebagainya, kalau ini lebih spesifik ke perang, ya. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan perang, maka Allah tetap mewajibkan yaitu untuk melaksanakan sholat. Kemudian ada yang menyandang senjata. Tapi sholatnya seperti apa? Nanti kalian saya suruh nyimak video, ya. Kalian saya suruh nyimak video, kemudian kalian rangkum apa saja yang masuk kategori dalam sholat dalam keadaan tertentu, kemudian kalian presentasikan di depan. Ada hadisnya. Sebagaimana hadis Nabi yang pertama yaitu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yusalli maridun qa'iman ini istata'a." Nah, di sini kuncinya. Apabila kalian itu ya dalam keadaan sakit, maksudnya seperti ini istata'a, ini harus mempunyai beberapa kemampuan. Kalau misalkan kalian itu dalam keadaan sakit, kalian tidak mampu berdiri, maka kalian boleh melaksanakan dengan duduk. Kalau misalkan tidak bisa duduk, kalian boleh sambil tidur dan miring ke kanan. Kemudian kalau misalkan tidak bisa miring ke kanan, kalian boleh langsung tidur terlentang. Ya, jadi kalian boleh tidur terlentang. Yang penting kita tetap menghadap ke kiblat. Jadi tetap ini menurut Rasulullah yaitu bahwasanya kita yusalli. Seorang yang sakit itu hendaknya tetap sholat. Ya, yusalli maridun qa'iman. Jadi dia itu suruh berdiri. Ini syara'an. Tapi kalau dia itu mampu berdiri, wa illam yastati shalla qa'idan. Jika itu tidak bisa, maka hendaklah dengan sujud. Kemudian kalau tidak bisa sujud, maka hendaklah cukup berisyarat dengan kepalanya. Sujud di sini yaitu kalian melaksanakan sholat sambil sujud. Kalau yang di hadis Nabi ini lebih spesifik lagi, yaitu lebih tinggi lagi bagi orang yang sakit. Ya, bagi orang yang sakit, kalau misalkan hanya sakit paru, kemudian hanya sakit kepala, dia itu tetap diwajibkan untuk sholat dengan qa'imah. Nah, kecuali kalau misalkan orang yang habis kecelakaan, kalau orang habis
menggunakan faidah atau sujud. Jadi dia itu boleh dengan itu. Hadis yang kedua yaitu bahwasanya dari Maimun bin Mahran, Maimunah bin Mahran, Ali bin Umar, dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kaifa usolli fis safinah. Kaifa usolli fis safinah? Apa maksudnya bagaimana cara sholat jika di perahu atau misalnya kita di pesawat, misalnya kita di kendaraan, di mobil, di bus dan lain sebagainya. Kalau di perahu maka Rasulullah bersabda sholli fiha qa'iman. Kalau di perahu atau di kapal, ya kapal feri, maka sholatnya tetap dengan qa'iman, dia berdiri. Illa an taqafal gharaq, kecuali apabila kalau dia itu berdiri, misalkan naik kapal feri kemudian ataupun naik pesawat, kalau berdiri semua itu bisa menyebabkan kecelakaan ataupun tenggelam, maka tidak apa-apa kita itu melaksanakan dengan duduk seperti itu. Itu belajar hari ini? Ngantuk. Oke, biar tidak ngantuk, saya minta kalian untuk berdiri. Ayo berdiri. Ngantuk, kalian bisa berdiri. Ini kan, Pak Ustadz punya permainan menyambung kata. Kalau misalkan seperti kita tentukan temanya, kita fokus ke hewan dulu. Misalkan hewan, kita ambil singa. Jadi kita yang melanjutkan, ya, berhitung dulu 1, 2, 3 kak, ya, berhitung 1, 2, 3 sampai berapa, baru kalau saya mau stop di situ dimulai, ya. Contoh misalkan kita fokus ke hewan, temanya hewan. Ayo berhitung. Yang keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stop. Anjing. Tidak bisa. Oke, Mas Fahri maju ke depan. Karena tidak bisa, ayo maju ke depan. Ya. Ya, karena ini temanya hewan tadi, maka Mas Fahri bisa menyanyikan lagunya hewan. Ayo, kasih terus. Datang seekor nyamuk, lalu diangkat. Contohnya seperti itu Mas Fahri. Ayo, lagu apa lagi yang terkait dengan hewan? Ini sudah kasih contoh, misalkan terkait hewan. Kan cicak itu termasuk hewan. Kata 2, 3 injil nenek bisa 2 bikinya tinggal 2. Kasih aplaus sama Mas. Dan saya lanjutkan. Tadi kan menyambung kata loh, menyambung kata. Saya tadi temanya yang unsur hewan, ya, unsurnya itu hewan. Saya tadi menyebutkan anjing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Anjing. Gajah. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Gajah. Harimau. Ya, harimau. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ular. 1, 2, 3, 4, 1. Rusa.
kalian lihat, ya, pelajari apakah sama dengan yang telah saya terangkan tadi. Kemudian dirangkum di video itu dan dipresentasikan nanti di depan. Silakan disimak dan diperhatikan. Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan pelajaran ini. Kali ini kita bahas materi kelas 7 tentang sholat dalam keadaan darurat. Jangan lupa simak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Sholat adalah tiada agama. Seseorang dapat dikategorikan sebagai muslim apabila ia melaksanakan sholat. Namun ada kalanya seorang muslim terkadang mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban ini. Kondisi tersebut adalah berupa keadaan yang sifatnya darurat. Contohnya ketika dalam perjalanan Dari kegiatan interaktifnya. ketika dalam keadaan peperangan. Dan dalam keadaan sakit berat. Untuk itu, Islam telah memberikan usaha atau keringanan dalam mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuan maksimal umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Nabi bersabda, sholat bagi orang yang sakit akan berdiri jika mampu. Jika tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Jika ia tidak kuat sujud, maka isyaratkan dengan kepalanya. Tetapi hendaknya sujudnya lebih rendah dari rukunya. Kalau ia tidak mampu sholat sambil duduk, sholatlah sambil berbalik ke sebelah kanan, menghadap kiblat. Jika tidak mampu sholat sambil berbalik ke sebelah kanan, sholatlah sambil terlentang dan kedua kakinya mengarah ke kiblat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari pemaparan hadis tersebut dapat kita rincikan menjadi 4 hal sebagai berikut. 1. Cara sholat sambil duduk. Posisi duduk seperti duduk iftirosh atau duduk tasyahud awal, niat, takbir, bacaan ikhtifah, Fatihah, dan bacaan Quran caranya sama dengan bacaan saat sholat seperti biasa. Ruku dilakukan dengan cara membuka badan serta wajah kurang lebih setara dengan tempat sujud atau semampunya. I'tidal dan bacaannya tetap dilakukan dalam posisi duduk. Sujud dilakukan 2 kali. Dan tasyahud akhir serta bacaan sama seperti biasa. Cara sholat sambil berbaring pada langit dilakukan dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat atau miring ke kanan. Semua bacaan sama dengan sholat ketika berdiri. Ketiga, sholat dengan tidur terlentang dengan cara kepala ditinggikan dengan bantal dan muka diarahkan ke kiblat, lalu berniat sholat. Rukuk dan sujud cukup dengan kedipan mata. Bila masih tidak bisa, cukup dengan hati selama masih sadar. Dan bacaan sholat sama seperti biasa. Yang keempat adalah sholat dengan isyarat, yaitu dengan cara menghadapkan tubuh ke arah kiblat. Ini dilakukan apabila seseorang benar-benar dalam keadaan sakit parah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan sholat seperti biasanya. Dan
boleh sholat dalam keadaan darurat, terutama jika tidak memungkinkan untuk melakukan sholat secara sempurna. Bersuci atau wudhu bila tidak memungkinkan karena keterbatasan air, boleh diganti dengan tayamum. Jika tidak memungkinkan sholat sambil berdiri, maka boleh sholat dengan duduk semampunya. Nabi bersabda, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu sambil duduk, dan jika tidak mampu sholatlah sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Jika di atas kendaraan mampu sholat sambil menghadap kiblat, maka wajib menghadap kiblat. Namun jika tidak memungkinkan, maka boleh menghadap kedua arah kendaraan. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa menjaga dirinya dari kekilan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Untuk sholat wajib dalam kendaraan, khusus takbiratul ihram dilakukan sebagai menghadap kiblat. Untuk selanjutnya menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Perlu ditegaskan di sini bahwa kewajiban melakukan takbiratul ihram ketika sholat di atas kendaraan hanya berlaku bagi sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah boleh dilakukan tanpa menghadap kiblat, sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah berikut ini. Rasulullah sholat di atas kendaraannya, menghadap kemanapun kendaraannya itu menghadap. Namun bila sholat yang fardu beliau turun dan menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah buku tentang sholat di atas kendaraan, Ustaz Ahmad Sarwan menulis, pernah juga Nabi melakukan sholat wajib di atas tubuh unta. Namun keadaan saat itu memang tidak memungkinkan Nabi untuk turun ke atas tangan. Hal ini disebabkan karena saat itu sedang terjadi hujan yang menyebabkan tanahnya menjadi becek atau turun. Hingga dalam keadaan tertentu memang masih dimungkinkan sholat wajib yang dikerjakan di atas kendaraan. Demikian video pembelajaran untuk pertemuan Dua kelompok, karena yang hadirannya ini, maka nanti setiap kelompok mempresentasikan hasilnya seperti itu. Masih kurang lengkap ini saya tambahkan ini. Kurang nanti hasilnya itu ada yang menerangkan hasil memaparkan hasil diskusinya, kemudian salah satunya ada yang mempraktekkan seperti itu. Ya, iya boleh. Hah? Iya boleh. Silakan
1. Setelah melakukan kedua tayammum, cara sholat di kendaraan yaitu seperti yang saya bacakan. 1. Duduk tegak di kursi kendaraan menghadap ke depan kemudian niat sholat. 2. Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian menunjukkan telunjuk. 11. Mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan kemudian ke kiri. 12. Berdoa setelah sholat. Kami butuh sholat semuanya. Kemudian beliau bangkit dari wudu lalu kami sholat semuanya. Kemudian beliau turun untuk sujud diikuti oleh yang berada di belakang beliau. Dan langsung yang Mungkin ada yang ditanyakan? Terima kasih untuk kelompok 2, silakan bisa kembali ke tempatnya. Dan terakhir yaitu rangkuman. Rangkumannya yaitu bahwasannya kita mempelajari sholat fardu dalam keadaan tertentu, yaitu bahwasanya sholat dalam situasi yang tidak wajar itu dibolehkan dengan menggunakan cara-cara yang lebih luas ataupun lebih longgar. Jadi kalau misalkan kita dalam kendaraan, kemudian dalam keadaan perang, seperti itu dalam keadaan sakit, bahwasanya kita tidak khawatir kita diperbolehkan menggunakan cara-cara tertentu yang bisa mempermudah kita untuk sholat. Saya tutup pembelajaran pada siang hari ini yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, jadi sholat itu tetap wajib, dan kalau kita mengetahui dalam keadaan apapun kita tetap melaksanakan sholat. Jadi kunci yang paling penting, kita tetap wajib sholat dalam keadaan tertentu. Kita evaluasi setelah tadi kita mempelajari materi, kemudian lihat video, diskusi dan sebagainya. Evaluasinya yaitu ada beberapa pertanyaan. Dalam sholat mau dibedakan tata-cara pelaksanaan antara sebab ancaman dari arah kiblat dan selain kiblat. Ya. Jadi tadi itu sudah dikasih contoh oleh kelompok 2 bahwasanya ada tata cara, ada yang dijelaskan tadi dari arah kiblat, kemudian selain dari kiblat. Salah satu murid, ya, monggo Mbak Junia untuk doa, ikuti doanya dulu.